Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Tulusna, NIM 1923-1032 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Kajian dan Pengembangan Kurikulum IPA dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari, MPD. Yang pertama yaitu alokasi waktu per KD. Untuk KD 3.12 dan KD 4.12 memerlukan waktu 15 jam pelajaran dengan 6 kali pertemuan dengan 5 jam pertemuan di tiap minggunya, di mana 1 jam pelajaran berdurasi 40 menit. Untuk alokasi waktu per materinya menggunakan pola 3JP 2JP, di mana untuk pertemuan pertama yaitu materi sifat cahaya membutuhkan waktu 3 jam pelajaran, dan pertemuan kedua membutuhkan waktu 2 jam pelajaran, pertemuan ketiga membutuhkan waktu 3 jam pelajaran, pertemuan keempat membutuhkan waktu 2 jam pelajaran, dan pertemuan kelima membutuhkan waktu 3 jam pelajaran. Untuk pertemuan keenam akan dilaksanakan ulangan harian dengan waktu 2 jam pelajaran. Kompetensi dasar 3.12 yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapan untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Untuk KD 4.12 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Materi pokok yang dibahas adalah cahaya dan alat optik. Untuk model pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, di antaranya yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Untuk metode pembelajarannya digunakan diskusi dan eksperimen. Siswa diharapkan dapat membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan masalah suatu topik, serta melakukan suatu kegiatan percobaan sehingga siswa mampu untuk mengecek kebenaran dari suatu hipotesis atau membuktikan sendiri apa yang telah dipelajari. Tujuan dari mempelajari materi cahaya dan alat optik diantaranya siswa mampu memahami dan menyebutkan sifat-sifat cahaya. Siswa mampu memahami dan melakukan percobaan pembentukan bayangan pada cermin. Siswa mampu memahami dan melakukan percobaan pembentukan bayangan pada lensa. Siswa mampu memahami indera penglihatan manusia beserta gangguannya. Siswa mampu memahami indera penglihatan serangga. Siswa mampu memahami prinsip kerja alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang dicapai dalam mempelajari materi cahaya dan alat optik diantaranya yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menyelidiki arah rambat cahaya, menyelidiki pembiasan cahaya, menghitung besar sudut-sudut dari suatu sinar datang, menjelaskan sifat cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, menjelaskan pembentukan cahaya pada cermin datar dan cermin lengkung, menghitung banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua cermin bersudut, menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar, menggambar pembentukan bayangan pada cermin lengkung, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung, mengukur jarak fokus cermin cekung, mengukur jarak bayangan benda pada cermin cembung, menjelaskan letak bayangan melalui persamaan umum cermin, menggambar pembentukan bayangan pada lensa, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung, mengukur jarak fokus lensa cembung, menghitung kekuatan lensa cembung, menjelaskan letak bayangan melalui persamaan umum lensa, menyelidiki pembentukan bayangan pada mata manusia, menyebutkan struktur dan fungsi bagian mata, menyelidiki perubahan diameter pupil, menganalisis penyebab perubahan diameter pupil, mengkaitkan perubahan diameter pupil dengan fungsi pupil, menjelaskan gangguan pada mata, menjelaskan mekanisme penglihatan pada serangga, menyelidiki pembentukan bayangan pada kamera obscura, menjelaskan pembentukan bayangan pada kamera, lup, mikroskop, dan teleskop.
Sistematika urutan materi. Pada pertemuan pertama, dengan materi sifat-sifat cahaya, yang akan dibahas diantaranya yaitu perambatan cahaya, pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pada pertemuan kedua dengan materi pembentukan bayangan pada cermin, yang akan dibahas yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar dan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Untuk pertemuan ketiga dengan materi pembentukan bayangan pada lensa, yang akan dibahas yaitu pembentukan bayangan pada lensa cekung dan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Untuk pertemuan keempat, dengan materi indera penglihatan manusia dan hewan, akan membahas tentang pembentukan bayangan pada mata, bagian-bagian mata, gangguan pada indera penglihatan, dan indera penglihatan serangga. Untuk pertemuan kelima, dengan materi alat optik dalam kehidupan sehari-hari, akan dibahas pembentukan bayangan pada kamera, pembentukan bayangan pada lup, pembentukan bayangan pada mikroskop, dan pembentukan bayangan pada teleskop. Untuk pertemuan keenam akan dilaksanakan ulangan harian tentang materi cahaya dan alat optik. Aktivitas pembelajaran yang direncanakan umumnya pada pertemuan 1 sampai pertemuan 5 itu sama, di mana kegiatannya antara lain yaitu kegiatan literasi, lalu ada critical thinking atau berpikir kritik, bagaimana siswa dapat berpikir kritik mengenai pemecahan suatu kasus atau suatu masalah, lalu ada collaboration atau kerjasama, di mana siswa diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Lalu communication atau berkomunikasi, bagaimana siswa itu dapat mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas, baik itu hasil kerja kelompok maupun tugas pribadi. Lalu ada creativity atau kreativitas. Selanjutnya adalah bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang diterapkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, diantaranya adalah observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan jurnal. Lalu ada penilaian pengetahuan, dapat melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Lalu penilaian keterampilan dapat melalui tes praktik, penilaian proyek, dan portofolio. Sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.